Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis pendekatan kelembagaan tata niaga produk agribisnis dan klasifikasi lembaga pemasaran. Konsep pendekatan kelembagaan tata niaga. Kelembagaan tata niaga merupakan jantung sistem pemasaran produk agribisnis yang menghubungkan petani dengan konsumen. Mengapa pendekatan ini penting? Karena produk pertanian memiliki karakteristik unik, yaitu mudah rusak, musiman, dan juga butuh penanganan khusus. Pendekatan kelembagaan tata niaga mengkaji 4 aspek utama, yaitu yang pertama, struktur kelembagaan yang melihat jenis dan juga hierarki lembaga pemasaran. Lalu yang kedua, ada fungsi kelembagaan yang menganalisis peran spesifik setiap lembaga. Lalu ada yang ketiga, yaitu interaksi kelembagaan yang memahami pola hubungan antar lembaga. Dan yang terakhir, efisiensi kelembagaan dalam menciptakan nilai tambah. Pendekatan ini bersifat sistematik. Dengan memahami konsep ini, kita bisa mengoptimalkan distribusi dari hulu ke hilir secara efektif. Klasifikasi lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori utama. Yang pertama, berdasarkan kepemilikan barang, yaitu terdapat 2 jenis. Yang pertama, lembaga pedagang yang memiliki barang seperti pedagang pengumpul, wholesaler, dan retailer, serta lembaga agen yang tidak memiliki barang, seperti makelar, agen penjualan, dan komisioner. Berdasarkan tingkat operasi, terbagi menjadi 4 level. Yang pertama, tingkat produsen meliputi koperasi dan kelompok tani. Kemudian, tingkat pengumpul seperti pedagang desa dan kecamatan. Lalu, tingkat distribusi termasuk pasar induk dan terminal agribisnis. Kemudian, tingkat konsumen mencakup pasar tradisional, supermarket, hingga pasar online. Klasifikasi ketiga berdasarkan fungsi khusus, yaitu yang pertama, lembaga pengolahan dari industri primer hingga tersier. Kemudian, lembaga penyimpanan seperti cold storage dan silo. Dan terakhir, lembaga transportasi yang menangani logistik dan distribusi. Setiap klasifikasi ini memiliki peran strategis dalam rantai tata niaga. Akan menyampaikan fungsi lembaga dan analisis kasus padi. Lembaga pemasaran menjalankan 3 fungsi utama dalam tata niaga. Fungsi pertukaran meliputi aktivitas pembelian dan penjualan. Fungsi fisik mencakup penyimpanan, transportasi, dan pengolahan produk. Fungsi fasilitas berupa standarisasi, pembiayaan, penanggungan risiko, dan penyediaan informasi pasar. Mari kita lihat contoh tata niaga komoditas padi. Strukturnya dimulai dari petani, kelompok tani, koperasi, pedagang pengumpul, penggilingan padi, distributor, hingga pasar tradisional dan supermarket. Pola hubungannya sangat kompleks. Ada hubungan vertikal antara tingkatan yang berbeda, hubungan horizontal antar lembaga setingkat, dan hubungan diagonal yang melintas berbagai level. Misalnya, petani bisa langsung menjual ke penggilingan tanpa melalui pedagang pengumpul atau koperasi yang langsung memasok ke supermarket. Koordinasi ini yang baik antar lembaga ini menentukan efisiensi dan efektivitas tata niaga padi secara keseluruhan. Di era digital, tata niaga pertanian berubah pesat. Petani kini bisa menjual langsung lewat e-commerce dan marketplace. Dengan bantuan aplikasi cuaca serta dashboard harga real-time, inovasi logistik seperti Coldchain dan IoT menjaga kualitas, sementara sistem tracking meningkatkan kepercayaan konsumen. Meski begitu, tantangan masih ada, yaitu pasar terfragmentasi, infrastruktur terbatas, dan akses teknologi yang belum merata. Namun, peluangnya besar, mulai dari efisiensi produksi, integrasi vertikal, hingga akses pasar ekspor. Kuncinya adalah kelembagaan tata niaga yang adaptif, terkoordinasi, dan manfaat teknologi serta kolaborasi demi daya saing agribisnis masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.